Ada satu meme yang sangat bagi saya itu bagi orang lucu, tapi bagi saya itu kayak saya sedih, Prof. Ada orang-orang kemudian di mall diwawancarai, pilih nomor berapa? Nomor sekian. Kenapa? Gemoy. Pilih nomor berapa? Sekian. Kenapa? Lucu. Saya bilang sebentar. Kita ini milih apa sih? Kalau ini adalah audisi stand up comedy, maka tentu saja kita pilih yang paling lucu. Kalau ini adalah kemudian audisi penyanyi, tentu kita pilih yang paling bisa nyanyi dan joget. Kalau ini adalah audisinya boy band. Tapi ini audisi apa nih? Ini audisi pemimpin loh. Kalian punya nggak sih standar-standar kepemimpinan? Kalian tahu nggak sih pemimpin ini nanti akan melakukan apa? Tapi balik lagi saya akhirnya menyalahkan diri saya sendiri. Berarti saya belum cukup banyak untuk berdakwah. Oke, jadi Gaza itu blessing in disguise ya. Iya, kita juga nggak bisa mengatakan bahwa kita senang sih, Prof. Tapi gimana ya, itu memberikan efek yang sangat luar biasa sih di dalam dakwah Islam pada khususnya. Karena baru tahun ini aja benar-benar orang tuh mau benar-benar perhatian pada Palestina. Indikatornya, Prof, baik di dalam maupun di luar negeri. Indikasinya adalah kalau di luar negeri kita melihat. Panggil Prof juga. Iya, kalau Prof kan di situ saya provokator. S1 saya. Ya betul, provokator. Satu pakai F, satu pakai V ya. Nah, kalau misalnya di dunia itu kita bisa lihat bahwa baru kali ini protes besar-besaran itu dilakukan di dunia. Semua tempat mencatat itu protes besar-besaran terjadi pada tahun 2023 dan 2024 ini, khususnya berkaitan dengan Palestina. Dan menurut saya yang paling penting bukan itu sih, tapi betapa kayak tabir ataupun topeng ataupun semacam kayak sihir ya yang dibuat oleh Israel. Israel itu kan sangat ahli ya. Dia tuh sangat sangat pro di bidang propaganda, sangat pro di bidang penipuan lah gampangnya seperti itu lewat media. Bahkan mereka punya sebuah program khusus dan badan khusus untuk itu. Tapi itu hancur berantakan. Nah, maka itu baru pertama kali kita lihat sih bahwa semuanya bisa keluar dan akhirnya apa yang dilakukan oleh penduduk di Gaza pada khususnya dan Palestina pada umumnya itu memberikan pengajaran pada dunia bahwa ini loh tentang keadilan, tentang kejujuran, tentang standar ganda dan segala macam. Ini semua terjadi di tahun-tahun ini. Ini shiftingnya ini signifikan ya? Sangat-sangat signifikan sekali. Di Indonesia aja ada banyak sekali orang-orang yang dari dulu nggak pernah tersentuh dan kita tahu permasalahan Palestina kan bukan dari tahun 2023, tapi sebenarnya udah lama sekali. Misalnya kalau saya aja secara pribadi 2002 masuk Islam, Prof, itu baru benar-benar memperhatikan masalah Palestina ini tahun 2009 sebenarnya. Nah, dari 2009 sampai 2023 itu benar-benar baru kali ini yang sangat banyak sekali mengambil perhatian orang. Apa saya salah nggak ya? Kalau kita dalam negeri demo nggak diizinkan, ya kan? Tapi kalau luar negeri diizinkan sih demonya, tapi nggak bisa gede-gedean. Ya, lebih tepatnya kita sudah dibuat semacam kayak psikologi agar kita itu takut untuk melakukan protes. Sebenarnya gitu. Nah, tapi kalau di luar ya mereka sudah lebih terdidik dan lebih banyak literasinya. Karena itu mereka tahu hak mereka sebagai warga negara. Sebenarnya kan yang membuat orang tuh takut kan karena mereka nggak ngerti hak mereka sebagai warga negara. Dan yang kedua kan adalah ancaman-ancaman yang bersifat kayak non hukum kali ya, Prof. Bisa tiba-tiba ada orang hilang, karirnya jatuh dan segala macam. Ada tukang bakso di depan. Ada tukang bakso dan segala macam. Jadi orang tuh akhirnya khawatir ketika mereka mau pergi ke jalan dan selalu dihubungkan antara orang nggak suka dengan sesuatu dengan nggak suka dengan pemerintah. Itu selalu dihubungkan. Makanya di awal-awal 7 Oktober tuh ada semacam suara kan ya. Orang-orang yang peduli pada Palestina adalah orang-orang yang dalam tanda kutip mudah untuk diradikalisasi. Lalu kemudian mereka ekstrim, mereka membenci pemerintah dan segala macam. Padahal kita nggak ada hubungannya dengan itu. Tapi apa saya salah ya kalau mengatakan bahwa demo Palestina itu sekarang jauh lebih mudah. Bahkan kemarin elemen pemerintahan seperti Menteri Luar Negeri ikut juga. Betul. Walaupun saya mengatakan itu karena
menjelang pemilu sih. Betul. Tapi bisa dieksplor bisa. Ya, itu bisa jadi karena berbagai macam sebab. Hanya saja kita katakan tadi secara hukum memang kan tidak boleh dilarang sebenarnya. Penyampaian pendapat di muka publik itu kan tidak boleh dilarang. Apalagi dalam sesuatu yang benar-benar bersesuaian dengan arah negara sebenarnya. Kan lewat pembukaan Undang-Undang 45 kita juga sudah memahami bahwasanya kita harus menghapuskan penjajahan di atas seluruh dunia. Nah, maka ini kan sejajar dengan yang diambil oleh Indonesia. Maka sikap Indonesia ketika di publik pun adalah membela Palestina. Seperti yang dilakukan oleh Menteri Retno kan gitu yang sangat terkenal itu. Dan Presiden Jokowi juga menyampaikan tadi ya, terlepas benar atau tidaknya, tapi menyampaikan bahwa ada dukungan untuk Palestina, bahkan mengirimkan bantuan dan seterusnya. Nah, artinya yang satu-satu membuat orang tuh akhirnya demonya itu takut dalam tanda kutip adalah tadi perasaan dia sendiri. Dan dia nggak ngerti hak dia sebagai warga negara. Walaupun tadi benar lebih mudah, tapi kan nyatanya kan nggak sebesar dulu. Gelombang itu. Maksudnya dulu itu yang 212 ya? 212, lalu kemudian sebelum-sebelumnya kan ada aksi-aksi Palestina dan segala macam. Lebih tepatnya sekarang mungkin ya ada banyak faktor, mungkin ada perubahan, ada ketakutan, ada mungkin mereka sudah banyak di sosial media, sehingga kalau kita lihat dari segi itu sosial media benar-benar pecah sih sebenarnya dengan isu ini. Tapi Ustadz ya, kalau kita bicara sosial media ya, let's say YouTube misalnya, rasanya kan tidak bebas-bebas amat ya kalau di sosial media. Ngomong Palestina, udah lewat kita. Ya, jadi sebenarnya tidak ada platform yang bebas nilai. Setiap platform itu dibentuk untuk untuk menampung gimana caranya orang yang membuatnya itu bisa memberikan kepentingannya. Nah, kalau kita lihat YouTube itu kan ya satu grup ya dengan Google dan segala macam ya. Nah, mereka juga punya satu standing dong, mereka juga punya satu opini dong tentang misalnya konflik antara Israel dan Palestina, lebih tepatnya kita sebut dengan pembantaian itu. Nah, maka kalau kita sekarang di YouTube ya harus pintar-pintar. Misal kita tidak langsung ngomong tentang to the point, tapi misalnya disamarkan, atau misalnya kalau memang ngomong to the point, tapi misalnya dengan dengan gambar-gambar yang tidak terlalu bermasalah. Instagram juga sama. Instagram saya kan hilang, kan Instagram kan Meta. Dan Meta kita sudah tahu berpihak pada siapa. Nah, akhirnya postingan-postingan saya kemarin yang akun saya Instagram hilang 5 juta. 5 juta followers. 5,4 hilang. Allah dan itu nggak bisa. Saya sih hilang juga, tapi baru 79.000. Saya punya 5, sekian hilang, terus nggak bisa dikembaliin lagi, walaupun kita udah kirim protes. Gara-gara? Gara-gara pertama ya memang saya selalu bilang gini, nasib kita jualan di lapak orang adalah kalau dia mau gusur kita ya memang sudah haknya dia. Karena kita memanfaatkan platformnya dia. Yang saya lakukan adalah pertama saya nyebarin banyak video-video tentang Palestina, lalu kemudian kritik langsung ke akun-akunnya ya Netanyahu, lalu IDF dan segala macam, ngetrol lah kira-kira gitu. Kan kita bikin gerakan untuk ngetrolling akun-akun Israel ya. Kita sampein bahwa ya kita harus bergerak nih sebagai netizen Indonesia yang selama ini terkenal julid. Nah, julidnya ke arah yang benar. Nah, maka kita contohin lah. Masa kita nggak contohin? Padahal kita udah minta mereka kan. Nah, hasilnya ya hilang akunnya. Berapa lama? Berapa kali posting hilang? Dari posting pertama sampai hilang? Dalam waktu 2 minggu. 2 minggu. 2 pekan hilang. Nggak ada peringatan? Peringatan banyak. Tapi terus? Tapi terus aja. Sekarang platform yang dimainkan apa? Tetap Instagram, tapi akun yang kedua. Udah berapa subscriber? 1 juta. 1 juta? 1 juta lebih. Yang menarik adalah gini. Apa namanya? Sama Felix.Xiao. Jadi bisa menggunakan yang sama nama? Itu dari dulu kita udah buat 2 untuk jaga-jaga. Jadi Felix.Xiao ya, ikutin. Mudah-mudahan setelah ini jadi 5 juta lagi. Amin. Tapi nggak apa-apa sih. Karena kita lihat ada polanya. Polanya adalah dulu ketika Facebook juga diblokir juga sama. Jadi itu karena 212. Dan lucunya itu peringatannya 3 kali di waktu yang sama. Jadi 1 hari peringatan untuk. Jadi itu diblok tahun 2019, tapi peringatannya tahun 2016, 2017, 2018. Dalam 1 hari. Jadi di masa surut. Bukan. Berlaku surut. Bukan masa surut ya, berlaku surut. Jadi itu, artinya kalau tanda-tanda itu backdated itu. Iya betul. Jadi keputusannya untuk kejadian yang di belakang. Dalam 1 hari 3 peringatan langsung hilang. Berapa waktu itu 5 juta. 5 juta juga. Sama. Facebook. Facebook fanpage 5 juta 2019 hilang, lalu kemudian Instagram 2024 hilang. Sekarang yang tersisa selain Instagram apa lagi? YouTube.
YouTube. Ya, tempat kita nih. Oke. Tapi nggak apa-apa Prof, namanya kan alat itu kan digunakan YouTube untuk sudah berjuang. pernah diperingatkan? Sudah kena strike. Berapa kali? Baru sekali. Baru sekali dan masih masih bisa jalan enggak, alhamdulillah. maksudnya masih dalam strike. Enggak, sudah lewat. Oke. Artinya kita punya senjata itu kan memang untuk digunakan. Kalau nggak digunakan untuk apa kita punya senjata? Platform adalah senjata kita. Oke, good ya. Ustadz, setelah ini ya, kita tahu bahwa secara signifikan kan pemerintahan tidak berubah. Betul. Rasanya ya. Oh iya, tentu saja. 5 tahun ke depan bakal sama kayaknya saya. Mudah-mudahan tidak Pak Prabowo ya. Mudah-mudahan tidak ya. Tidak seperti pendahulunya mudah-mudahan. Sebenarnya kalau dikatakan tidak, orang kampanyenya mereka bilang bukan perubahan kan. Jadi kan kalau nggak salah kemarin kan ada 3 pasang ya. 3 pasang ini cuma 2 ide. Satu bilang change, satu bilang terus. Oke. Kan 3 pasang ini cuma 2 ide. Kalau nggak salah 1 sama 3 bilang change, bilang berubah. Oh enggak ding, lebih kepada gini. 1 mungkin berubah, 2 melanjutkan. Yang ketiga itu melanjutkan dengan catatan atau melanjutkan dengan perubahan itu sebenarnya. Jadi ya cuma kalau Inggrisnya mungkin dia apa? Change, continuity. Dan ini yang 3 change and continuity. Betul, gabungan ya, gabungan, jelas gitu kan ya. Maksudnya setengah-setengah. Nah artinya jadi secara kampanye memang pengen melanjutkan sih. Artinya nggak akan ada perubahan menurut saya. Oke. Oh, getir sekali ke pernyataan itu. Ustadz, bukan saya ngomong, mereka yang ngomong ya. Iya, Ustadz berapa kali dicekal selama berdakwah? Saking banyaknya udah nggak saya hitung sih. Terakhir kali kita diundang sama BUMN, lalu kemudian kita bilang sama tahun ini betul awal tahun. Jadi ketika diundang itu kita bilang yakin nih mau ngundang, soalnya ngundang saya tuh konsekuensinya banyak loh, gitu kan ya. Dia bilang enggak apa-apa Ustadz, kalau kita mau santai ini ya udahlah saya okein aja. Jelang beberapa hari saya bilang karena saya udah feeling, saya nggak pesan tiket pesawat. Di mana waktu itu kotanya? Palembang. Oh di Palembang. Tempat wong gitu. Oh tahu saya BUMN-nya, tapi nggak perlu disebutkan ya. Gak usah ya. Okay. Jadi ketika kemudian kita belum pesen tiket karena memang udah mikir kayaknya bakal ada sesuatu nih. Ya udah 2 hari menjelang acara kita telepon lagi gimana? Belum kita telepon. Pas kita mau telepon, belum kita telepon dia udah WhatsApp duluan. Oke. Ya, itu bulan maaf, apa Ustaz. itu? Bulan apa? Januari kalau saya nggak salah. Januari ya. Mohon maaf Ustaz, kita gini ya. Saya bilang saya udah ngerti, saya udah paham banget, gitu kan. Ya udahlah nggak apa-apa, gitu. Sebelumnya ada lagi BUMN lagi. Itu sempat ramai di media sosial dan berlangsung dengan sangat baik dan nggak ada masalah. Tapi setelah itu ya problem di situ orang-orang dipanggilin semua. Oke. Ya udahlah kita pikir. 2023 itu. 2023 atau 2022 saya lupa. Oke. Artinya Ustadz sudah siap-siap bahwa 5 tahun ke depan akan bakal dicekal lagi dan lain sebagainya. Karena kalau kita lihat streamnya ya Ustadz kan outsider kan. Betul. Kecuali Ustadz temannya sama Haikal Hasan mungkin agak beda. Silakan Dan. Iya. Jadi kalau kita lihat semua itu tergantung narasi. Oke. Kalau kita lihat narasi yang dibangun daripada tahun kalau saya nggak salah waktu itu kita buka Google Trend, lalu kemudian kita lihat narasi radikalisme ini mulai kapan? Ternyata narasi radikalisme, ekstremisme, bahwasanya agama itu dikontrakan dengan negara. Monggo silakan. Itu adalah narasi yang baru muncul 2014 ke belakang. Tapi merupakan narasi yang agak-agak jarang diobrolkan sebelum 2014. Nah jadi mulai 2014 itu narasi ini digulirkan. Terutama 2016, 2017. Spesifik sekali 2014 itu. Betul, 2014. Kita bisa ketik di Google Trend. Artinya pergantian kepemimpinan itu ya? Sebenarnya 2014 ya bisa dikatakan pergantian kepemimpinan, tapi waktu itu jadi gini, kalau kita cerita lebih jauh lagi, kita masih ingat ketika 9/11 sebuah kejadian yang merubah dunia. Itu kan Bush mengatakan satu narasi baru, war on terrorism. Maka dengan alasan itu dia menyerang Irak. Dengan alasan itu dia kemudian membuat sebuah aturan-aturan baru sebagai the global cup gitu kan ya. Nah 2008 kalau saya nggak salah pada saat 2008 itu kan Obama jadi presiden. Ketika Obama jadi presiden, dia punya narasi yang baru. Narasinya adalah bukan war on terrorism, tapi war on radikalism. Jadi ini dibawa dari ranah fisik menjadi ranah pemikiran. Jadi semenjak zamannya Obama, ini pemikiran bisa dihukumi sama orang dan bisa dikasih sebuah hukuman.
lebih bahaya dong. Lebih bahaya karena dulu kan pemikiran nggak bisa dihukum. Orang secara intelektual boleh berdebat apapun selama dia nggak main fisik. Tapi setelah berubah dari war on terrorism menjadi war on radikalism, ini berubah jadi semuanya. Semua orang-orang mulai dikontrol dari pemikiran. Ini dari tahun 2008. Nah, 2008 war on radikalism ini masuk, 2014 ini masuk ke Indonesia. Kalau Bisop ini seperti apa namanya baru pastinya. 6 tahun ya. Baru 6 tahun diintroduksi ke Indonesia. War on radikalisme itu. Maka mulai seolah-olah diintroduksi bahwa masalah utama daripada negara ini adalah radikalisme dan bukan yang lain. Maka korupsi itu bisa dipinggirkan. Maka kemudian masalah-masalah kayak judi online bisa dipinggirkan. Masalah-masalah ketidakjujuran, masalah-masalah pelecehan seksual dan segala macam itu bisa dipinggirkan. Selama kemudian orang gak berbuat radikalisme. Dan ini masalah paling parah. Apalagi masalah nepotisme lebih kecil lagi dianggap. Betul. Nah, nepotisme udah gak ada apa-apanya lagi. Karena tadi semua tertutup oleh radikalisme. As long as gak radikal, maka dia diterima. Nah, problemnya adalah radikalisme ini disematkan pada agama. Ini masalahnya. Ini yang kita sampaikan sebagai pengulangan daripada yang terjadi di Indonesia dulu. Jadi Indonesia dulu kalau kita tahu medio 1945 setelah sampai 1950, 55 itu kental sekali agama dikaitkan dengan isu radikalisme atau isu ekstremisme. Seolah-olah agama ini vis-a-vis dengan negara. Nah, ini yang mau dibuat seperti itu. Sehingga kalau misalnya narasinya kayak gitu, balik lagi Prof. Yang jadi problem siapa? Pasti orang-orang yang mengajukan agama. Dan itu kejadian lagi ketika kasusnya 2016 ketika penistaan agama kan. Nah di situ kelihatan banget tuh nge-push bahwasanya agama ingin divis-aviskan dengan negara. Kalau lu Pancasila, kalau lu Indonesia, berarti lu tidak boleh selain daripada Indonesia dan Pancasila. Termasuk lu nggak boleh berasaskan aturan agama. Maka kalau kamu milih pemimpin jangan pakai asas agama. Itu kan yang akhirnya jadi blunder. Jangan mau dibohongi oleh Al-Maidah 51. Nah itu muncul. Nah sampai sekarang narasinya masih seperti itu. Walau bisa opsi ke depan narasi ini masih laku atau enggak. Pertama-tama untuk yang antara Islam dan politik ya. Jadi gini teman-teman sekalian. Saya tuh melihat begini. Ada hadis yang cukup bisa dijadikan sebuah pegangan untuk sebuah proses politik. Jadi Rasulullah SAW tuh pernah memberikan sebuah arahan kepada kita tentang dicabutnya ilmu. Jadi Rasulullah itu menyampaikan kepada kita bahwasanya ilmu itu tidak hilang seketika. Tapi ilmu itu akan hilang ketika para ulama-ulama itu meninggal. Nah ketika ulama-ulama ini meninggal, maka menurut hadis itu lanjutannya adalah tidak ada yang mengarahkan umat. Ketika tidak ada yang mengarahkan umat, jadi ulama ini kan yang mencerdaskan umat, yang memberikan arahan pada umat. Nah ketika tidak ada arahan dan pencerdasan itu, maka yang terpilih di antara manusia adalah ruwaibidah itu, pemimpin-pemimpin bodoh. Itu kata Rasulullah. Artinya masuk akal ya. Kalau misalnya literasinya nggak ada, maka ketika literasinya nggak ada, yang terjadi adalah orang-orang yang dipilih menjadi pemimpin bukan karena sebab dia punya sebuah kapabilitas, tapi yang terjadi adalah karena dia dalam tanda kutip disukai atau bisa bayar banyak influencer atau endorser atau bisa melakukan proses-proses yang tidak ada hubungannya dengan pemilihan pemimpin, kan gitu. Nah maka yang terpilih adalah pemimpin-pemimpin yang nggak ngerti dengan tugasnya. Nah ketika itu terjadi maka rusaklah masyarakat. Nah itu cara kemudian masyarakat menjadi binasa. Kita coba untuk sedikit relate-kan. Indonesia itu cuma 6% saja S1, S2, S3. Jadi orang-orang kayak Prof Refli ini jarang sekali. Orang S1 itu aja itu 5%-an loh Prof. Jadi S2 dan S3 itu mungkin sekedar 1% something. Artinya orang S3 itu lebih lagi jarang lagi dibandingkan yang lain. Doktor, apalagi profesor. Artinya orang-orang kayak saya udah jarang apalagi profesor. Nah profesor bisa bayangin. Makanya ada orang-orang bilang demokrasi itu gak cocok pada satu masyarakat yang belum mature. Kenapa dia belum mature? Karena ketika dia milih bukan berdasarkan ilmu. Tapi dia milih berdasarkan sesuatu yang lain. Contoh misalnya ya, anggap lagi nih Prof. Kita lagi mau untuk memilih imam untuk sholat. Ya kan ya. Nah kalau misalnya profesor misalnya ada memilih imam untuk sholat. Antara orang tua yang dia baru masuk Islam. Dengan kemudian Felix Yao. Dengan Ustadz Adi Hidayat. Kira-kira profesor milih yang mana? Satu lagi. Sorry. Jadi kita mau milih imam sholat nih. Ada orang tua baru mualaf nih. Baru kemarin lah mualaf. Orang tua nih. Felix Yao. Adi Hidayat. Satu lagi satu lagi misalnya Paman Gembul misalnya kayak di Bobo gitu ya. Nah, profesor milih yang mana? Saya mau jawab
Itu kayak teka-teki sulitnya calon. Iya, makanya. Saya pilih orang tua yang baru masuk Islam. Ya pasti Hadi Hidayat lah. Hadi Hidayat. Iya. Karena profesor punya ilmu. Iya. Tapi ketika nanti ada kita nanya sama orang-orang yang baru masuk Islam juga, Iya. dia akan bilang, saya akan pilih yang terakhir. Iya. Yang paman gembul. Lah kenapa? Kan lucu. Kan gitu. Kan gemoy. Atau dibilang saya pilih yang baru masuk Islam, beda-beda tipis sama karena kami. sama saya beda-beda tipis. Iya. Nah ini bedanya pilihan orang-orang yang berilmu sama tidak berilmu. Iya. Yang celakanya Prof, setelah kemudian kita lagi ngomong, ini kita lagi pemilihan imam sholat. Setelah kemudian dipilih imam sholat berdasarkan kemudian segala macam, ternyata aktivitasnya bukan sholat. Aktivitasnya ternyata adalah diskotik. Iya. Nah itu kan problematik juga. Maka saya bilang ada dua ketika kita bicara tentang politik dan Islam, ada dua yang harus ada. Pertama adalah pemimpin yang amanah, yang kedua adalah sistem kepemimpinan yang amanah. Oke. Jadi kita nih lagi milih pemimpin amanah nih, tapi untuk jalanin apa? Kalau misalnya kita sudah susah-susah pilih pemimpin yang amanah, tiba-tiba terus kemudian dia disuruh ke diskotik, maka kualifikasi dia nggak akan berguna. Iya. Maka saya bilang pada beberapa orang kemarin ada yang nanya kan, Ustadz, ada yang nanya 1, 2 atau 3. Saya bilang 1, 2 atau 3 itu kita cuma memilih imam sholat loh. Tapi kita mikir nggak sih ketika mereka sudah terpilih mereka mau melaksanakan apa sih? Nah kan profesor kan pakar hukum tata negara. Nah berarti kan ini kan tata negaranya ini sekarang problematik. Iya. Semuanya bisa diubah loh, Prof. Iya. Jadi kita tuh bergerak di sistem seperti apa? Yang sistem ini bisa berubah kapanpun dan oleh siapapun dan seperti apapun. Ini random. Nah makanya saya bilang masalah bukan hanya pada proses kepemimpinan sih sebenarnya, tapi pada proses sistemnya juga. Nah makanya saya tuh bilang gini, berarti solusinya apa? Solusinya adalah masyarakat ini menjadi cerdas. Minimal walaupun tidak harus S1, S2 dan S3, mereka harus dicerdaskan, mereka harus diedukasi. Maka musuh daripada pendakwah sebenarnya adalah sebuah keadaan yang membuat manusia tuh nggak bisa diedukasi. Atau dia dialihkan daripada edukasi dengan entertainment. Dengan sesuatu yang nggak bermanfaat, tontonan-tontonan yang tidak mencerdaskan. Ini sebenarnya musuh daripada kita sebenarnya. Nah artinya kalau proses dakwah ini bisa masuk kepada umat, insya Allah besok-besok yang cuma mohon maaf ya, yang cuma mengandalkan lucu, yang cuma mengandalkan bisa joget, itu nggak laku. Karena orang akan lihat kualifikasi apa nih. Kita lagi mau ngapain? Sholat. Oke, berarti kualifikasinya adalah hafalan Qur'annya berapa banyak, hafalan hadisnya berapa banyak, dia kapan hijrahnya, dan dia sudah tua atau dan dia penampilan fisiknya kayak apa. Jadi penampilan fisik untuk imam sholat itu yang terakhir. Bukan jadi yang pertama. Kalau sudah hafalannya sama, lalu kemudian hadisnya sama, hijrahnya sama, ternyata satu jenggotnya lebih panjang, badannya lebih tegas, suaranya lebih bagus, tentu dia yang dipilih. Nah sekarang apa yang menjadi standar untuk menjadi pilihan orang? Ngeri Prof. Kita boleh ngomong agak sedikit ini nggak sih straight nggak di sini? Oh boleh dong. Saya cuma mau menyampaikan sangat boleh. Ada satu meme yang sangat bagi saya itu bagi orang lucu, tapi bagi saya itu kayak saya sedih, Prof. Ada orang-orang kemudian di mall diwawancarai, pilih nomor berapa? Nomor sekian. Kenapa? Gemoy. Pilih nomor berapa? Sekian. Kenapa? Lucu. Saya bilang sebentar. Kita ini milih apa sih? Kalau ini adalah audisi stand up komedi, maka tentu saja kita pilih yang paling lucu. Kalau ini adalah kemudian audisi penyanyi, tentu kita pilih yang paling bisa nyanyi dan joget. Kalau ini adalah audisinya boy band. Tapi ini audisi apa nih? Ini audisi pemimpin loh. Kalian punya nggak sih standar-standar kepemimpinan? Kalian tahu nggak sih pemimpin ini nanti akan melakukan apa? Tapi balik lagi saya akhirnya menyalahkan diri saya sendiri. Berarti saya belum cukup banyak untuk berdakwah. Oke. Biar tidak ada jadi fitnah, Ustadz kemarin tim sukses salah satu pasangan calon? Nggak ada ya? Nggak ada. Jadi memilih itu memang berdasarkan tuntutan ilmu pengetahuan yang Ustadz punya ya? Harusnya kita memilih ataupun mungkin kita melakukan preferensi kita terhadap salah satu calon ataupun terhadap tadi. Kalau preferensi saya tadi, saya lebih banyak untuk concern kepada sistem kepemimpinan. Karena bagi saya sistem kepemimpinan menjadi bottleneck yang sangat luar biasa besar bagi siapapun pemimpinnya. Artinya kemarin kalau ada yang bilang ya, wah calon gua nggak terpilih dan segala macam, ya mungkin bagus buat calonmu. Karena dia bukan cut out untuk di situ. Itu maksudnya imam sholat berarti kan bukan untuk di diskotik. Daripada bikin dosa di situ dia. Betul. Bisa jadi. Tapi tentu saja ya kita perlu pembahasan lebih banyak lagi. Oke.